Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Zaki Maulidi. Saya dari kelompok 1 dengan materi yaitu Introduction to Computer Science. Untuk subbab yang saya akan jelaskan adalah tentang mobile computers. Nah, ini terbagi menjadi 6 penjelasan ya. Yang pertama ada pengertian mobile computers. Yang kedua ada perkembangan mobile computers, yang ketiga adalah konsep mobile computers, yang keempat adalah aplikasi mobile computers, yang kelima adalah pendukung mobile computers, dan keenam yaitu keterbatasan dalam mobile computers. Pengertian sendiri menjelaskan tentang pengertian mobile komputer, sedangkan pengembangan menjelaskan tentang perkembangannya. Kalau yang konsep menjelaskan tentang konsep-konsep mobile computers, kalau yang aplikasi yang menjelaskan tentang aplikasi dalam mobile computers, dan yang kelima adalah menjelaskan komponen-komponen pendukung mobile computers, dan yang keenam adalah menjelaskan keterbatasan apa saja yang ada di dalam mobile computers. Yang pertama, pengertian mobile computers. Apa yang dimaksud dengan mobile computers? Pengertian mobile computers yang pertama, mobile computing merupakan sejumlah teknologi yang bisa mengakses internet tidak di satu tempat itu saja, melainkan bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua adalah mobile computing merupakan sekumpulan peralatan hardware atau data perangkat lunak lainnya bisa berpindah tempat atau bisa dibawa kemana saja, karena bisa menggunakan ponsel standar yaitu Android maupun juga iPhone. Yang ketiga adalah mobile computing merupakan teknologi portable yang dapat berkomunikasi jaringan tanpa kabel nirkabel, tetapi berbeda dengan wireless computing. Yang kedua adalah perkembangan mobile computers, yaitu penjelasannya bagaimana perkembangan mobile computers. Perkembangan mobile computers yang pertama, sebelum ke suatu mobile computing, dahulu menggunakan single user yang mengacu kepada suatu sistem operasi yang hanya bisa digunakan oleh satu pengguna setiap saat. 2. Setelah itu berkembang networking yang merupakan suatu kesatuan komputer yang dihubungkan melalui kabel sehingga komputer yang satu dengan komputer yang lainnya saling berhubungan dengan cara berkomunikasi, bertukar informasi, sharing file, printer, dan lain-lain. Kemudian berkembang menjadi bentuk Local Area Networking atau LAN, Metropolitan Area Networking atau MAN, Wide Area Networking atau WAN, dan sekarang yang lagi berkembang adalah mobile computing. Yang ketiga adalah konsep mobile computer. Apa saja konsep mobile computer? Yang pertama adalah mobilitas. Handoff adalah transisi pada jaringan telepon seluler untuk setiap pengguna sinyal transmisi dari satu stasiun pangkalan dengan stasiun lainnya yang berdekatan letak dalam keadaan si pengguna bergerak. Yang kedua adalah proses migrasi atau aplikasi yang mendukung daya mobilitas. Yang ketiga ada autentikasi atau membutuhkan sumber daya pengolahan dan sumber komunikasi yang banyak ketika protokol yang berdasarkan public key encryption. Yang keempat adalah otorisasi, yaitu layanan di mana pengguna dapat mengakses dari ponsel mereka secara wireless. Yang keempat adalah aplikasi mobile computers. Apa saja pengaplikasian pada mobile computers? Beberapa mobile application yang sudah ada saat ini diantaranya adalah sebagai berikut. Seperti yang pertama, kendaraan atau untuk pemantauan dan koordinasi atau yang biasa disebut dengan GPS. Yang kedua adalah peralatan emergency, yaitu akses ke dunia luar. Yang ketiga, akses web dalam keadaan bergerak. Yang keempat, location aware service. Yang kelima, information service. Yang keenam, disconnected operation atau mobile agents. Dan yang ketujuh, entertainment atau biasa disebut dengan network game groups. Selanjutnya adalah jenis-jenis dalam mobile computers. Yang pertama ada laptop
sebuah alat elektronik yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang kedua adalah wearable computer. Yang ketiga ada PDA atau Personal Digital Assistant, yaitu komputer berukuran kecil dengan fungsi yang terbatas. Yang keempat ada smartphone. PDA dengan Integrated Cell Phone Functionally. Yang keempat adalah computing device yang terpasang di automobile dan beroperasi seperti wireless komputer, sound system, GPS, dan DVD player. Yang keenam adalah Ultra Mobile PC atau yang biasa disebut dengan komputer berukuran seperti PDA yang berfungsi untuk mengoperasikan sebuah sistem. Yang ketujuh adalah Internet Tablet, adalah sebuah internet appliance dalam bentuk tablet. Tidak seperti tablet pada PC, internet tablet tidak memiliki computing power yang besar dan aplikasinya pun terbatas. Serta internet tablet tidak dapat menggantikan fungsi umum dari sebuah komputer. Dalam internet tablet terdapat aplikasi seperti MP3 dan video player, web browser, chat aplikasi, dan picture viewer. Selanjutnya adalah pemanfaatan mobile computers. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan kegiatan dengan memanfaatkan penggunaan mobile computing, seperti membuat database secara sederhana, yang kedua menggunakan mobile phone secara remote, yang ketiga mencoba web server di mobile phone, yang keempat melakukan pertukaran data antar mobile phone. Selanjutnya adalah yang kelima, pendukung mobile computers, yaitu apa saja pendukung dalam mobile computers. Komponen pendukung yang ada di dalam mobile computing ada dua macam, yaitu yang pertama hardware, terdiri dari CPU, Central Processing Unit, yang kedua ada storage, lalu memory, communication seperti wireless, Wi-Fi, CDMA atau GSM, 3G, Bluetooth, dan lain-lain. Selanjutnya ada sensing device, seperti kamera, dan lain-lain. Selanjutnya ada display device seperti LCD dan lain-lain. Komponen yang kedua yaitu software, terdiri dari OS atau Operating System seperti Microsoft Windows Mobile, CE, Symbian, RIM, Palm, Linux, Savell. Selanjutnya ada Java Me, biasanya populer untuk dibuat game. Yang selanjutnya ada application. Yang keempat ada GUI. Yang kelima ada Symbian atau yang biasa didukung oleh Nokia. Yang selanjutnya ada Android yang biasa digunakan untuk berbasis Linux. Yang selanjutnya ada iPhone yang hanya ada pada Mac OS X. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Palm OS. Selanjutnya yang keenam adalah keterbatasan pada mobile komputer. Apa saja keterbatasan dalam mobile komputer? Keterbatasan mobile komputer yang pertama ada bandwidth yang belum memadai, yang kedua adalah pemakaian listrik, yang ketiga adalah kesehatan, yang keempat adalah user interface, yang kelima adalah interface untuk transmisi, dan yang terakhir adalah standar keamanan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari subbab materi yang saya bahas, yaitu mobile komputer. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.